Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali berupaya meluncurkan serangan ke sejumlah pusat militer di Provinsi Aleppo dan Idlib, Suriah. Namun serangan yang diluncurkan pada Selasa 26 Desember tersebut gagal total. 8 drone yang diluncurkan Zionis berhasil ditembak jatuh pasukan negara tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 27 Desember, Zionis menerbangkan 8 drone canggih untuk menyerang sejumlah distrik dan markas di Suriah. Namun menurut stasiun televisi pemerintah Suriah, serangan tersebut berhasil digagalkan. Pasukan dari negara tersebut berhasil menjatuhkan semua drone yang diluncurkan ke posisi mereka. Akibatnya 8 drone Zionis itu jatuh dan mengalami kerusakan parah. Diketahui serangan Zionis ke Suriah ini bukan pertama kalinya terjadi. Sehari sebelumnya, Zionis juga meluncurkan serangan rudal ke area Zainabiyah di Damaskus, yang mana serangan tersebut mengakibatkan penasihat militer Iran Brigjen Razi Mousavi gugur. Atas insiden tersebut, Iran pun bersumpah akan meluncurkan serangan balasan ke posisi Zionis. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis pada Selasa 26 Desember kemarin. Serangan tersebut menargetkan sejumlah tentara Zionis yang tengah jalan santai ke markas militer di Doviv. Akibatnya para tentara Zionis itu pun tewas mengenaskan. Video detik-detik serangan mematikan Hizbullah itu diunggah dalam telegram resminya pada Rabu 27 Desember. Dalam video terlihat sejumlah tentara Zionis jalan santai menuju ke markas militer yang ada di lahan pertanian Doviv di perbatasan Lebanon Palestina. Mereka pun tampaknya tak sadar tengah diintai oleh pasukan Hizbullah. Para tentara itu pun langsung masuk ke dalam markas tersebut. Dalam hitungan detik, Hizbullah meluncurkan serangan ke posisi Zionis hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Bangunan markas Zionis itu pun tampak runtuh dan menimpa para tentara. Kepulan asap tebal akibat serangan Hizbullah juga tampak membumbung tinggi di wilayah tersebut. Terowongan Hamas di Gaza masih menjadi momok mengerikan bagi Israel. Meski demikian, Israel kembali dihadapkan dengan tantangan baru, yakni terowongan Hizbullah yang diperkirakan lebih canggih dan memiliki jaringan yang lebih luas. Dilansir dari Tribunnews.com, ancaman baru bagi Israel itu diungkapkan oleh Pusat Peneliti dan Pendidikan Almat Al-Biri pada 18 Desember lalu. Menurut Biri, Hizbullah telah membangun terowongan setelah Perang Lebanon kedua tahun 2006 silam dengan bantuan Korea Utara dan Iran. Terowongan tersebut digadang-gadang memiliki ukuran jauh lebih besar dan lebih canggih dari terowongan Hamas. Pada bulan Mei 2021, perusahaan penyiaran Israel bernama Ken juga melaporkan adanya terowongan yang diduga membentang dari Beirut ke Lebanon Selatan. Ancaman ini pun diduga telah diketahui Israel sejak beberapa tahun silam.
Bahkan penundaan operasi militer di Gaza pada tahun 2018 silam diklaim sebagai upaya Israel menangani ancaman terowongan dari Hizbullah tersebut. Namun kini terowongan Hizbullah itu justru diyakini semakin besar dari sebelumnya. Sontak saja hal itu membuat Israel kembali khawatir akan keberadaan terowongan Hizbullah. Militan Palestina Brigade Al-Quds dan Al-Qassam kembali bersatu menyerang posisi Zionis. Atas serangan tersebut, Israel mengalami kerugian besar. 5 kendaraannya hancur dihantam rudal perlawanan di wilayah Jabalia Al-Balad di utara jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam. Pasalnya Brigade Al-Quds terlibat perang sengit dengan pasukan Zionis di poros timur dan utara kota Khan Yunis pada Selasa 26 Desember. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds meluncurkan roket tandem dan Yasin 105 ke posisi Zionis. Sementara Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan sejumlah tank Merkava Zionis. Serangan Brigade Al-Qassam itu dilakukan di pusat Gaza dengan menggunakan roket Yasin 105. Di sisi lain, Zionis juga mengakui tewasnya seorang perwira berpangkat mayor dalam operasi pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Sedangkan saluran televisi Al Jazeera melaporkan, Zionis kehilangan 2 tentara dalam operasi darat di Gaza Selatan serta 3 tentara lainnya mengalami luka-luka. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang kerap sesumbar meraih kemenangan di Gaza justru menjadi olok-olokan veteran Israel. Pasalnya kemenangan tersebut hanyalah narasi kebohongan yang dilontarkan oleh IDF. Bahkan veteran Israel juga menyebut bahwa jumlah tentara Zionis yang tewas justru lebih banyak dibandingkan pasukan Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com, propaganda busuk IDF itu disampaikan oleh pensiunan Jenderal Israel Yitzhak Bertz usia 75 tahun pada Selasa 26 Desember. Menurutnya IDF kerap menyebarkan informasi palsu mengenai kemajuan Israel di jalur Gaza. Padahal menurutnya kebenaran di lapangan tidak sama dengan pernyataan IDF dan media yang mendukung Israel. Ia mengatakan jumlah anggota Hamas yang meninggal maupun terluka jauh lebih sedikit daripada jumlah yang diklaim oleh IDF. Menurut Yitzhak, IDF sengaja menggambarkan pasukannya meraih kemajuan di medan perang. Bahkan menurutnya Israel sengaja mengundang jurnalis internasional dari saluran berita yang pro-Israel untuk melihat apa yang telah mereka siapkan di jalur Gaza. Melihat hal itu, ia menilai bahwa langkah tersebut justru menunjukkan bahwa Israel tidak sekuat yang mereka katakan. Brigade Givati dari Israel kembali gagal menyergap Hamas di Gaza Utara. Pasukan tersebut kalah cepat sehingga terkecoh dengan serangan perlawanan Hamas. Akibatnya 3 tentara Brigade Givati tewas dalam operasi tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer pendudukan Israel pada Rabu 27 Desember. Pasalnya 3 tentara Brigade Givati tewas dalam pertempuran di Gaza Utara. Sehingga total tentara yang terbunuh sejak dimulainya serangan darat Israel ke Gaza kini menjadi 164 orang. Sementara itu menurut militer Israel, total tentara pendudukan Israel yang terbunuh sejak tanggal 7 Oktober kini mencapai 498 orang. Dari semua pernyataan yang dikeluarkan oleh perlawanan Palestina di Gaza, Israel kini mengalami kerugian besar akibat perang darat. Selain korban jiwa, Israel juga kehilangan ratusan kendaraan tempurnya selama perang darat. Sejumlah rekaman visual yang dirilis media militer faksi perlawanan pun mendukung pernyataan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali melakukan kesalahan fatal saat perang di Gaza. Saat berniat menyergap Hamas, tank IDF justru menembak 2 tentaranya sendiri hingga tewas. IDF mengklaim pasukannya keliru mengidentifikasikan rekannya sendiri dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 27 Desember, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya insiden mematikan itu terjadi saat perang di jalur Gaza pada bulan lalu, di mana saat itu tank IDF mencurigai sebuah gerakan di satu gedung di Gaza. Tak menunggu lama, tank IDF itu pun langsung menembaki gedung tersebut dan mengakibatkan kematian tentara.
Naasnya belakangan diketahui jika bangunan tersebut digunakan sebagai markas oleh seorang komandan infanteri DF di jalur Gaza. Diketahui Israel telah kehilangan sedikitnya 491 tentara sejak dimulainya konflik terbaru di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Israel bahkan kalah menarik sejumlah pasukannya dari medan perang karena mengalami kerugian besar. Meski demikian, Netanyahu masih ngotot melanjutkan perang dengan pasukan yang tersisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.